GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini tanggal 5 Januari 2021. Tema sate kita hari ini yaitu menjaga martabat diri. Teman-teman terkasih, pernahkah kalian mendengar istilah martabat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, martabat memiliki arti tingkat harkat kemanusiaan atau disebut juga harga diri atau nilai diri. Apa sih yang dimaksud dengan nilai diri? Yuk guys, kita akan kembali belajar dari kitab Imamat. Kali ini kita akan membaca Imamat pasal 20 yang terdiri dari 27 ayat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati, mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dari ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan itu dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya,
itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka yang harus dilontari dengan batu, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, apa yang dapat membuat orang terhindar untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran? Rasa hormat atau rasa segan dapat membuat seseorang enggan untuk melakukan pelanggaran. Contohnya, kita bayangkan ya, kita diundang berkunjung ke tempat kediaman presiden. Pastinya kita akan menjaga sikap kita sedemikian rupa. Tidak ada yang berpikir untuk membuang sampah sembarangan di sana. Namun selain rasa hormat dan rasa segan, penjelasan tentang hukuman yang akan diterima oleh seseorang jika ia melakukan pelanggaran merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah seseorang melakukan pelanggaran. Pasal yang kita baca kali ini syarat dengan berbagai penghukuman yang akan diterima oleh seseorang jika ia melakukan pelanggaran. Berbagai penghukuman ini perlu dikemukakan untuk menolong umat Tuhan terhindar dari dosa. Mereka yang tidak atau belum memiliki sikap takut atau hormat kepada Tuhan mungkin dapat terhindar dari dosa karena takut terhadap hukuman yang akan diterima sebagai konsekuensi pelanggaran mereka. Mengenai hal mempersembahkan anak kepada Molok telah disampaikan pada Imamat pasal 18, teman-teman. Namun, Musa perlu mengulangi sekali lagi hal tersebut pada pasal 20 yang kita baca kali ini. Nah, kali ini dengan penjelasan tentang penghukuman yang akan diterima sebagai konsekuensinya. Demikian juga dengan berbagai pelanggaran lainnya yang disampaikan kembali, namun dengan konsekuensi hukuman yang harus diterima. Pengulangan seperti ini kita yakini bukanlah pengulangan yang sia-sia, teman-teman, namun sangat diperlukan agar umat Tuhan dapat memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh pada perintah Tuhan. Apa pentingnya ya guys ya, kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh pada perintah Tuhan? Kita perlu memberi perhatian yang sungguh-sungguh pada perintah Tuhan karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita lihat di ayat 26, dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Di sini kita diingatkan pada 3 hal ya guys. Yang pertama, nilai diri atau martabat diri kita. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang begitu mulia dan berharga. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Kita mempertaruhkan kemuliaan Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita. Yang kedua, tanggung jawab kita. Sebagai umatnya, Tuhan telah memberikan kepercayaan bagi kita untuk menjalani hidup yang bertanggung jawab. Artinya, kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kita ambil dan untuk setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Pada saatnya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita
atas itu semua. Dan kita harus siap dengan konsekuensi dari setiap keputusan dan perbuatan yang kita lakukan. Tentunya Tuhan berharap agar kita dapat melakukan perintah-perintahnya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, bukan mengikuti cara hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, teman-teman, waspada bahaya yang akan kita hadapi. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, terdapat di ayat 24. Namun pada saat yang bersamaan, ini juga adalah tempat yang penuh dengan kekejian dan penyembahan berhala. Kita harus senantiasa bersikap waspada, seperti pesan Petrus pada surat 1 Petrus 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah guys, marilah kita menjaga martabat kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa perlu diancam oleh konsekuensi penghukuman yang diterima. Kita dapat menjaga sikap dan perbuatan kita jika kita mengingat dan menyadari bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan yang paling mulia dan berharga. Tuhan memberkati. Hai Yud, itu tadi saat teduh kita yang dibawakan oleh Lausinita. Hari ini Lausinita mengingatkan lagi kepada kita kalau kita adalah kesayangan Tuhan. Nah, karena kita kesayangan Tuhan, yuk kita sama-sama menjaga martabat kita. Jangan sampai kita ditegur ataupun kita mendapat hukuman dari sekitar kita. Nah, makanya untuk mengakhiri saat teduh kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami kalau kami adalah anak kesayangan Engkau dan juga Engkau telah menjaga martabat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami selalu supaya kami dapat terus menjaga martabat yang Kau berikan kepada kami dengan menjaga kekudusan hati, pikiran kami, supaya kami dapat berperilaku benar dan mencerminkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon amin. Nah, itu aja saat teduh kita hari ini. Jangan lupa besok kita saat teduh lagi ya di channel YouTube ini. Jangan lupa juga untuk share renungan ini kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapat berkat. Jangan lupa juga setiap hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship. Linknya bisa kalian lihat di Instagram, grup WA maupun grup lain. Nah teman-teman, jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 4 sore ada episode terbaru di podcast kita. Kalian bisa akses di Spotify ya, namanya Obrolan Santuy Anak Milenial. Nah, kalau kalian punya pergumulan atau ide podcast, bisa nih disampaikan aja di Instagram kita di @yudkikikanaan. Nanti akan diterima dan kita akan bahas saran dari kalian di podcast dan episode-episode kita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman di saat teduh besok hari. God bless you, bye-bye. Selamat datang di podcast Youth Millennial. Di sini kita akan bahas seputar pergumulan-pergumulan Youth Millennial. Selamat tahun baru para pendengar. Selamat tahun baru semua. Iya, kan biasa di tahun 2021 ada resolusi harapan-harapan. Kalian punya nggak? Banyak juga orang tuh yang lebih milih nggak punya harapan. Harapan kita itu seharusnya bukan bergantung dari apa yang ada di luar. Dunia boleh mengecewakan kamu. Yang terpenting Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Nah, kalau kira masih ada lebih banyak lagi harapan-harapan lain yang tidak tertulis ya. Tapi mari kita lihat bahwa begini ya. Sesungguhnya penting buat kita anak muda tuh memelihara yang namanya pengharapannya.